ya, HIP tidak bisa sembarangan orang mau ikut. Ilmu ini ya seperti sering Pak Bente bilang adalah kalau sekuntum mawar kalau ditancapkan di tai sapi, ya dia nggak ada artinya. Sama juga kita punya ilmu begini hebat, tapi kalau disebarkan dengan sembarangan, ya juga nggak ada artinya juga ya. Namun kalau kita bisa sebarkan ke orang yang tepat, kita bisa membantu perekonomian negara kita. Oke, jadi siang hari ini topik kita adalah Health Investment Program. Jadi di mana HIP adalah lanjutan dari GIS. Setelah kita bergabung dengan GIS, tentu ya kita sudah menjalankan holistic healing, kita sudah mulai menjalankan program hidup sehatnya, dan kita sudah mulai masuk yang namanya kita sudah berani untuk investasi untuk kesehatan kita dan keluarga kita ya dari holistic healing itu. Oke, mari kita lihat materi kita siang hari ini. Ya, Health Investment Program. Oke, jadi kita akan lihat dulu bagian pertama adalah kita dari GIS, ya tujuan GIS ingat ya hanya satu, yaitu sehat. Artinya GIS kita memfokuskan utama pada sehat secara rohani, sehat secara jasmani, dan sehat secara sosial. Itu adalah tujuan utama GIS. Dari mana GIS bisa sehat rohani? Yes, kita harus sehat dulu secara pikiran kita. Dari jasmani, ya dari hasil cek kita mulai menjalankan hidup sehat dengan jalan pagi, dengan senam terapi, dengan pola makan yang benar, istirahat yang benar sesuai dengan holistik, itu akan membuat jasmani kita akan jauh lebih sehat. Dan yang ketiga adalah sehat sosial, artinya dengan kita membangun sebuah komunitas, dengan kita Zoom, dengan kita mungkin berkumpul saat jalan pagi, kita berkumpul saat holistic healing, ya sering kita berkumpul dengan teman-teman yang positif, yang sama-sama membangun dengan membangun kesehatan, sama-sama tujuannya tentu ya secara sosial kita juga akan lebih sehat. Nah, kita sekarang akan masuk ke HIP, di mana HIP akan memfokuskan pada sehat keempat, yaitu sehat ekonomi. Oke, mari kita lihat bagian yang pertama. Nah, sekarang tentu kalau kita ngomong hal ekonomi, tentu kita harus tahu ya, hari ini saya yakin semua yang sudah hadir di siang hari ini semua sudah dewasa, sudah bekerja, sudah berumah tangga. Ya, tentu sudah memiliki yang namanya sumber penghasilan. Ada yang sudah cukup, ada yang sudah berkelimpahan, ada yang masih pas-pasan, juga ada yang masih belum cukup. Oke? Intinya mau yang kelimpahan, mau yang pas-pasan, mau yang sudah cukup maupun yang belum cukup. Kalau seandainya ada sumber tambahan penghasilan setiap bulannya, ya tentu tidak ada yang menolak. Oke, tinggal kita sekarang milih caranya mau seperti apa. Bagaimana cara kita untuk menambah penghasilan setiap bulan? Ya, kita punya banyak pilihan. Kita mau dengan bekerja, contoh bekerja dengan orang lain. Kalau hari ini kita masih belum bekerja atau masih pengangguran, mungkin cara pertama bisa kita ambil. Tapi bagi kita yang sudah memiliki pekerjaan, tentu kita nggak mungkin ya bisa bekerja di dua tempat di waktu yang sama-sama, juga nggak mungkin. Beda waktu aja secara tenaga juga udah nggak mungkin. Oke, jadi ya satu cara kita bisa bekerja. Ya intinya kita harus bekerja untuk namanya menghasilkan. Atau kita ambil yang pilihan kedua, yaitu sekarang kita mulai hari ini orang melirik yang namanya jualan online. Ya, jualan online melalui WhatsApp, melalui Instagram, melalui Facebook, bisa jualan produk. Ya, kadang mereka hanya sebagai penengah aja, dropshipper aja. Ambil barang di sini, dipromosikan, difoto, ditawarkan, ada orang beli, ambil keuntungan dari sana. Satu cara. Oke. Tapi apakah itu bisa membuat kita kaya? Ya, semua tergantung strategi dan teknik masing-masing ya. Atau kita ambil cara ketiga. Kita mulai dengan menjual asuransi atau kita menjual properti. Ya memang dua pilihan ini ini menawarkan satu peluang untuk menghasilkan uang yang sangat banyak. Ya, jual asuransi maupun jual properti. Jika memang memungkinkan kita untuk ingin tahu, penasaran, ingin belajar, kita sih belajar bisa dengan semua. Silahkan kalau Bapak Ibu mau belajar. Namun ya artinya adalah jangan hanya tertarik ini uang besarnya ya Bapak Ibu. Semua mau penghasilan besar, penghasilan kecil, semua ada caranya. Kalau kita tidak menguasai caranya,
ya hanya mengharapkan hasilnya aja. Saya lihat banyak teman saya yang udah stres di tengah jalan. Wah, katanya gampang, katanya dapat uangnya banyak, ini udah 3 bulan nggak ada hasil sama sekali, bla 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 bla. Ya saya lihat ya bukan nggak ada hasil, memang orangnya nggak mau belajar. Ya, pikirnya dia hanya dengan cara-cara cuma promosi-promosi, podcast di WA aja ada orang mau beli asuransi, ada orang mau beli properti. Nggak mungkin, tidak segampang itu. Ya, semua ada caranya. Atau yang keempat, wah kita mau mengadakan bunga bank deposito. Wah ini tentu bagi untuk kalangan yang sudah memiliki modal atau memiliki tabungan, uangnya bisa ditaruh dan mengharapkan bunga bank yang untuk bisa artinya hidup sehari-hari hanya dari bunga bank. Tapi tentu dengan kondisi perekonomian saat ini, pertanyaannya adalah berapa yang bisa Anda taruh di deposito? Setahu saya, seingat saya Pak Bentek pernah mengatakan ya minim-minim punya 20 M lah. Ya, kalau punya 20 M Anda taruh di deposito, nah bunganya itu ya masih bisa untuk kita pakai untuk makan sehari-hari. Tapi kalau masih belum punya uang 20 M itu ya lupakan aja dengan bunga deposito itu karena nggak cukup pasti. Ya. Bagi yang punya 20 M silakan. M itu miliar ya, bukan bukan ember ya, tapi miliar. Oke. Atau yang kelima, sekarang buka kos-kosan. Wah, ini sih kapan lalu sih bisa jadi satu pilihan. Cuma sekarang di zaman pandemi gini, semuanya sekolahnya di sekolah di rumah, ya sekolah online. Sekarang yang buka kos-kosan mabok semua. Kenapa? Anak kosnya pulang semua. Ya, tidak ada yang mau ngekos sekarang. Buka bisnis, ya era tentu situasi dan sebagainya, ya kita harus perhatikan banyak faktor. Pertanyaannya sekarang, dari pilihan-pilihan ini, mau nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6, apakah Bapak Ibu memiliki modal dan skill yang bisa memungkinkan Anda untuk mengambil salah satu pilihan di sini? Kalau sudah, silakan Bapak Ibu coba. Ya, tapi ingat ya, semua pasti ada resikonya. Oke, pelajari baik-baik. Sekarang kita harus belajar dulu, Bapak Ibu ya, apa perbedaan pengeluaran dengan investasi. Kita harus ngerti dulu pengeluaran. Pengeluaran itu apa, investasi itu apa. Pengeluaran itu adalah uang yang dipakai untuk kebutuhan. Itu namanya pengeluaran. Contoh, kita beli sayur untuk dimasak di rumah, dimakan di rumah, nah itulah namanya pengeluaran. Kalau yang namanya investasi, uang yang dipakai untuk menghasilkan uang lebih besar lagi. Ya, kita mengeluarkan uang, sama-sama keluarkan uang, tapi uang ini tujuannya adalah supaya dapat pemasukan yang lebih besar. Itu namanya investasi. Contoh kalau sama-sama beli sayur, oke, beli sayur, tapi ini bukan untuk dimakan sendiri. Untuk hari ini dijadikan menu di sebuah tempat atau rumah makan dan dijual lagi ke konsumen. Nah, maka beli sayur itu adalah investasi. Oke, jadi itu perbedaan paling gampang. Sama-sama beli sayur, tapi belum tentu itu artinya investasi, belum tentu itu artinya pengeluaran. Untuk apa sayur itu? Sekarang pertanyaannya, kalau kita sudah mengenal gizi, sudah mengenal kesehatan, selama kita hidup, tentu kita sudah pernah mengeluarkan ya uang untuk kesehatan kita. Entah itu untuk beli obat, entah itu untuk pergi ke dokter, entah itu untuk cek kesehatan, entah itu untuk beli vitamin, entah itu untuk beli apapun produk kesehatan. Pertanyaannya, selama ini uang yang sudah kita keluarkan, itu sifatnya pengeluaran atau investasi. Bapak Ibu pikir baik-baik. Kalau sifatnya masih pengeluaran, pikirkan ya. Hari ini jika ada ya sama-sama mengeluarkan tapi itu sifatnya investasi, Bapak Ibu mau atau tidak? Ya, nah, tentu mau. Oke, kita akan jelaskan dulu berikutnya. Oke, sekarang kita lihat ya, fakta hari ini kebutuhan kesehatan ya untuk kita, mengapa WHO memasukkan masalah ekonomi dalam definisi sehat? Ingat Bapak Ibu, dulu kita nggak pernah tahu namanya sehat ekonomi. Namun sekarang di definisi sehat sudah ada namanya sehat ekonomi. Mengapa harus dimasukkan? Karena hari ini Bapak Ibu fakta biaya saja. Kalau kita hari ini kita mau menjaga kesehatan kita harus ya seperti ilmu yang sudah ada di GIS bahwa kita penting untuk mengetahui data secara lengkap, detail dan sebagainya ya supaya kita tidak terkena risiko mendadak dan sebagainya. Oke, berarti kalau hari ini orang yang tidak mengenal GIS hari ini kalau mereka fakta biaya kalau mereka hari ini mau mengetahui data jantung mereka, contoh mereka menggunakan MRI,
Ya, kurang lebih mereka harus menyiapkan anggaran 10 juta. Cek darah lengkap ya, lengkap. Bukan cuma 5 item aja itu, bukan. Tapi yang lengkap. Itu membutuhkan dana kurang lebih 5 juta. Kita harus mengetahui kondisi tulang dan saraf. Harus MRI lagi, ya kurang lebih itu 9 juta. Oke, kita harus mulai mengadakan namanya olahraga hidup sehat. Kita harus beli baju olahraga, beli sepatu olahraga. Oke lah, katakan itu di sana 100.000, 350.000, 450.000. Kita harus tambah lagi untuk makan yang sehat sesuai ajaran di holistik, ya, oke? Kita beli makanan sehat kurang lebih 1,5 juta setiap bulan. Asumsi tidak ada biaya dokter ya. Di sini kita ngomong aja biaya yang kita butuhkan untuk pengecekan. Jadi kita bisa ketahui sebenarnya Bapak Ibu, untuk kita kalau hari ini tidak ada program GIS, sebetulnya setiap dari kita harus menyiapkan kurang lebih uang 26 juta itu untuk kesehatan kita, supaya kita tidak terkena risiko mendadak. Sebetulnya. Oke, kita juga udah jelaskan di setiap presentasi kita setiap hari bahwa karena alasan inilah karena membutuhkan 26 juta, banyak orang akhirnya aduh udahlah kapan-kapan aja, tunda aja deh, next ya. Kenapa? Terlalu besar biayanya. Sekarang pertanyaannya bukan masalah besar nggak besar Bapak Ibu. Saya yakin orang semua dia apalagi yang namanya sudah dunia kerja, mereka udah ngerti. Kenapa mereka tidak prioritas mengeluarkan uang 26 juta? Jawabannya sangat sederhana Bapak Ibu. Karena tidak ada nilai investasinya. Karena itu adalah pengeluaran. Kalau 26 juta itu adalah pengeluaran, orang akan berpikir 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, wah sampai dia, wah akhirnya udahlah kapan-kapan aja. Tetapi kalau 26 juta ini dikeluarkan, bisa menghasilkan 780 juta, saya yakin Bapak Ibu, ya orang akan antri untuk mendaftar. Kalau benar ada nilai investasinya dengan 26 juta bisa menghasilkan 780 juta, orang akan antri. Itulah perbedaannya. Kenapa mereka menunda? Karena itu sifatnya pengeluaran. Tapi kalau ada investasinya, orang akan mengantri. Oke? Sekarang kita lihat berikutnya. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita hari ini kita katakan deh, kita punya uang 26 juta. Ya. Bagi yang nggak punya, pura-pura punya. Oke? Hari ini, kalau kita hari ini punya uang 26 juta, kita mau investasi kemana? Investasi ke yang tanpa sistem, artinya hanya untuk usaha kecil atau hanya untuk konsumsi aja, ya 26 juta mungkin ya untuk untuk jualan makanan kecil, jual apa rombong atau apa dan sebagainya. Bekerja tanpa sistem atau uang ini mau kita masukkan ke sebuah sistem. Kalau masuk ke sebuah sistem itu akan menjadi sebuah opportunity bagi kita. Itu yang bisa menjadikan 26 juta bisa menghasilkan 780 juta dengan nilai investasi seperti itu. Itu kalau ada sistemnya. Kalau nggak ada sistem, percuma. Bapak Ibu. Oke? Nah, sebelum kita ngomong tentang sistemnya seperti apa, kita harus pahami dulu posisi kita hari ini, Bapak Ibu. Karena kita hari ini berbicara mengenai investment. Oke? Kita harus tahu dulu cara menghasilkan uang menurut Robert T. Kiyosaki dalam bukunya Cash Flow Quadrant. Ya, setiap manusia dalam pekerjaannya dibagi dalam 4 kuadran. Kuadran kiri dan kuadran kanan. Kuadran kiri itu E dan S, kuadran kanan B dan I. Kuadran kiri itu disebut active income. Di sana ada employee yang disebut mungkin seorang karyawan atau seorang pegawai, atau self-employed itu adalah seorang profesional seperti dokter, pengacara, pemilik toko, itu semua di self-employed. Sedangkan kuadran kanan ini bisa dikatakan ini bisa menciptakan sebuah passive income. B itu adalah business owner, pemilik bisnis dalam arti bisnis yang memiliki sebuah sistem. Oh, seperti franchise, ya, pabrik yang besar, ya, yang dimana sudah dihandle oleh manajemen dan timnya dan sebagainya. I itu investor, di mana di sini orang memainkan sebuah investasi untuk menghasilkan uang. Pertanyaan saya yakin kalau kita inginnya di mana, saya yakin semua orang inginnya di I, ya, inginnya itu nggak ada masalah. Sekarang yang paling penting posisi kita di mana. Kita sekarang masih di E atau di S atau sudah di B.
Posisi kita di mana, saya yakin Bapak Ibu, itu menentukan. Saya yakin semua orang inginnya di I. Kenapa? Karena I itu asumsinya orang itu adalah duduk manis, terima uang. Ya, kita hanya taruh uang di sebuah tempat investasi, duduk manis, kita terima uang. Itu adalah asumsi orang di kuadran I. Tidak salah, namun kita harus memahami sebelum mewujudkan duduk manis, terima uang, itu ada langkah-langkahnya atau ada prosesnya menuju ke sana. Banyak orang tidak mau mengetahui prosesnya atau tidak tahu prosesnya, dia langsung lompat, padahal di sana sudah dikasih panah. Kalau hari ini kita berada di kuadran E, latihlah kita untuk ke kuadran S, segera cari yang kuadran E, baru Anda akan masuk ke kuadran I. Kalau yang hari ini kita sudah di kuadran S, berarti kita harus cari cara untuk bisa ke kuadran B, baru kita masuk ke kuadran I. Ingat Bapak Ibu, itu adalah alurnya yang disarankan yang benar, yang tidak ada masalah di kemudian hari. Ingat Bapak Ibu, itu bukannya duduk manis terima uang aja ya, I juga memiliki resiko loh. Kalau investasinya tidak tepat, ya berarti itu namanya kerugian, uang hilang. Oke? Itu kuadran I. Betapa banyaknya orang yang karena dia tidak sabar, tidak ada mentor yang mengajarkan, dia dari E lompat ke I. Dia dari S lompat ke I. Itulah kalau hari ini kita sering mendengar orang gara-gara gagal main saham lompat dari gedung lantai 17, bunuh diri meninggal, stres. Ya, apalagi karena dia pegang uang orang banyak sekali yang main di dia, ternyata kerugian, nggak sanggup menanggung, lompat, bunuh diri dan sebagainya. Ya, itulah resiko mereka yang tidak pernah memahami skema ini. Ya, mereka hanya ingin kaya cepat. Ingat Bapak Ibu, ingin kaya itu nggak salah. Tapi kalau ingin kaya cepat tidak mempelajari prosesnya, itu akan bermasalah. Oke? Jadi hari ini Bapak Ibu, tidak penting di mana, ingat program HIP akan membantu kita membangun kuadran B. Oke? Itu yang nanti akan baru kita arahkan ke kuadran I. B itu seperti apa? Bisnis. Bapak Ibu, kita harus ikuti yang namanya bisnis zaman now. Ya, bisnis zaman now tentu beda dengan bisnis 20 atau 30 tahun yang lalu. Hari ini kita bisa lihat ya, 10 perusahaan terbesar yang ada di Indonesia hari ini sudah beberapa nama itu sudah perusahaan baru. Ya, sudah bukan lagi perusahaan lama lagi. Sudah ada kurang lebih 4 sampai 5 yang sudah masuk di top 10 perusahaan besar, itu sudah perusahaan baru dan semua itu bisnisnya sudah mengarah ke zaman now. Ya, kita bisa sebut namanya Tokopedia. Semua orang saya yakin pasti tahu tuh namanya Tokopedia. Ada namanya Traveloka. Sekarang lagi tren lagi ada namanya Shopee. Ya, dan masih banyak lagi. Ini saya hanya kasih contoh 3 ini aja. Bapak Ibu harus tahu hari ini, nah Tokopedia. Kenapa Tokopedia? Kita mungkin ya, kita nggak tahu di zaman apa tiba-tiba kok bisa ya tiba-tiba Tokopedia kok bisa seperti ini ya, tiba-tiba bisa mencuat besar dan sebagainya. Banyak orang nggak ngerti. Inilah bisnis zaman now. Wujud fisiknya pun kita nggak tahu Tokopedia kantornya di mana ya. Nggak pernah ada orang yang tahu dia kantornya di mana. Namun tidak ada kantor, tidak ada pabrik, tapi customer-nya dia itu jutaan. Ya, terakhir saya nggak tahu. Terakhir setahu saya orang yang sudah menggunakan Tokopedia, ya, yang saya baca terakhir itu di Indonesia aja hampir 10 juta orang. Bayangin Bapak Ibu, 10 juta orang. Sekarang saya nggak usah ngomong Bapak Ibu, Bapak Ibu juga pikir baik-baik ya, 10 juta orang. Saya hanya ngomong nggak usah semuanya belanja deh. 10% aja yang mereka belanja. Berarti ada 1 juta orang. Kalau 1 juta orang, dia setiap hari, per hari mereka hanya belanjanya itu adalah Rp10.000 saja. Nggak usah ngomongnya belinya Rp100.000, Rp200.000, Rp10.000 saja dia beli. Berarti satu hari Tokopedia punya omset berapa, Bapak Ibu? 1 juta kali 10.000. 10M, Bapak Ibu, per hari. Ya. Itulah yang hari ini membuat ya banyak perusahaan-perusahaan yang masih mengandalkan toko fisik ya, itu semua mereka
kena pukul sekali dengan sistem-sistem seperti Tokopedia, Traveloka, dan sebagainya. Ya, saya masih ingat dulu di Surabaya itu ada satu perusahaan travel cukup besar, ya mungkin yang pernah ke Surabaya dulu mungkin pernah tahu yang namanya Haryono Travel. Itu besar. Ya rasanya dulu itu saya masih ingat, saya zaman masih saya sekolah, pokoknya orang kalau cari tiket sih ke Haryono, pasti ke Haryono. Ya, tapi sudah kurang lebih 3-4 tahun, 5 tahun terakhir saya lihat kok dia jadi kafe ya. Ya, dia jadi jualannya jual makanan, sudah bukan jual tiket lagi. Ya, sudah kena pukul dengan namanya Traveloka, ya, yang apa banyaklah beberapa Pigi-Pigi lah apalah sekarang udah banyak. Dan ingat Bapak Ibu, mereka 24 jam nonstop. Gimana caranya kita kalau punya toko bisa 24 jam nonstop melayani customer? Ini seperti inilah yang disebut dengan big data business. Kalau bagi Bapak Ibu yang sering mendengar Pak Bente bilang big data, big data, big data. Memang zamannya sekarang big data business, ya. Mereka punya customer itu sudah angkanya sudah mencapai itu jutaan dan kita bahkan nggak bisa hitung, ya. Itulah yang hari ini bisnis zaman sekarang. Pertanyaannya, kalau kita mau membangun big data seperti Tokopedia, Traveloka, dan sebagainya, Bapak Ibu butuh modal berapa? Ya, membangun sistemnya gimana? Mampu nggak kalau hari ini Bapak Ibu lakuin sekarang? Oke, kita lihat ya selanjutnya. Nah, hari ini Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu sudah bergabung di GIS, sudah tahu pasti dengan namanya sistem kita Klub 100 Juta. Namun saya juga sangat yakin, masih banyak mitra GIS hanya melihat, oh, GIS ini dengan sistem Klub 100 Juta ini, oh, ini cuma untuk orang kelompok jalan pagi, jalan-jalan, senam-senam, yang penting bikin sehat tubuh, dan sebagainya. Tidak salah. Oke. Namun, ya, sayang sekali kalau di HIP ini, ya, mereka tidak diedukasi di HIP ini. Padahal sebenarnya mereka bukan hanya jalan pagi, bukan hanya senam-senam, bukan hanya jaga-jaga kesehatan, bukan itu. Mereka memiliki sebuah opportunity, sistem, ya, sistem yang akan membuat mereka membangun big data-nya. Oke, nah dari mana itu big data-nya? Oke, kita akan sedikit ya, saya akan sedikit, Bapak Ibu, Anda sudah berada di fase mana? Kita akan lihat Anda di sistem sudah begitu Anda masuk di sistem cloud. Anda akan pasti mengalami prosedur pertama yaitu Anda melakukan pengecekan kesehatan. Dari pengecekan kesehatan, Anda akan diarahkan untuk yang namanya membangun program hidup sehat. Melalui apa? Melalui data 40 fungsi tersebut. Ya. Dari pengecekan ada data 40 fungsi, analisa 40 fungsi, ya. Lalu dari GIS ini masih diberikan lagi gratis baju dan sepatu, masih diberikan lagi fasilitas tabungan klub reward, diedukasi holistic healing, ya. Lalu diberikan sebuah apresiasi bagi yang mau sudah mulai untuk mengembangkan sistem. Yang pertama dari Star Club dulu, ya. Saya ucapin selamat kalau ada Star Club yang hadir pada siang hari ini, ya. Anda sudah melewati fase pertamanya secara nggak sadar, mungkin Anda pun juga nggak tahu lah, tiba-tiba saya ada penghargaan Star Club, nah itulah bintang. Kenapa? Anda sudah membangun, Anda bisa membantu 12 orang dalam 1 bulan. Lalu berikutnya secara nggak langsung Bapak Ibu sudah mulai diarahkan juga ya untuk menjadi seorang VIP. Wah, kalau ini namanya udah pahlawan. Ya, saya ucapin selamat juga bagi para VIP yang hadir pada siang hari ini. Ya, Anda adalah seorang pahlawan. Kenapa? Karena Anda bukan hanya membangun 12, tapi Anda sudah memiliki kelompok yang berjumlah lebih dari 50 orang. Setelah itu di sini juga Anda akan ditingkatkan lagi ke fase berikutnya. Anda sudah menjadi seorang pemimpin yang melahirkan pemimpin. Pahlawan yang menciptakan pahlawan. Yaitu seorang bronze, silver, gold, maupun platinum. Ini adalah 3 jenjang. Oke. Sekarang Bapak Ibu, koreksi masing-masing, Anda sudah melewati fase mana? Oh, saya cek kesehatan sudah, bagus. Saya cek kesehatan, berarti saya sudah memiliki data 40 fungsi. Oke, sudah beres. Saya baju saya sudah dapat, sepatu saya sudah dapat. Klub reward, ya tentu bagi yang Star Club pasti sudah menikmati yang namanya 300 klub reward. Ya, berarti sudah menikmati yang namanya tabungan itu. Sudah ikuti holistic healing? Sudah. Berarti sudah mendapatkan edukasi hidup sehatnya.
Anda menjadi Star Club, berarti next-nya Anda menjadi seorang VIP, VIP, next-nya Anda menjadi seorang Bronze, Silver, Gold, dan Platinum. Anda di sini sudah tahu fase-fasenya. Nah, ini tujuannya apa, Bapak Ibu? Ini sebenarnya secara tidak langsung sistem klub sudah mulai mendidik Bapak Ibu untuk membangun big data. Oke. Hari ini kalau Bapak Ibu melihat Tokopedia memiliki 10 juta customer, saya yakin itu bukan dalam waktu semalam itu lahir 10 juta orang. Dimulai dari 1, 2, 3, 4 dulu. Makanya kita kenapa membangun Star Club? Star Club minimum Bapak Ibu sudah memiliki 12 mitra Anda. Yang pertama. Seleksi, kalau 12 itu serius, terusin. 12 itu ternyata 3 yang serius, bangun lagi. Ya, yang penting Anda harus komitmen dengan bangun 12. Ya, saya lihat banyak sekali Star Club setelah punya 12 sudah nggak diperhatikan. Mau mati, mau hidup, yang penting saya Star Club. Itulah big data Anda nggak berkembang. Star Club yang sehat adalah dia lihat 12 ini dia berkembang nggak, aktif nggak. Katakan omong kosong, semuanya nggak aktif. Bangun 12 yang baru, udah nggak ada cara lain. Ya, hari ini tidak ada satu orang toko atau pengusaha, ada 10 orang datang ke tempat toko dia, lalu dia 10 orang itu sudah nggak kembali lagi ke toko tersebut, pemilik toko itu nangis, merengek, dan tokonya ditutup. Itu namanya pengusaha kacangan. Ya, mereka terus promosi bagaimana toko mereka bisa ramai, bahkan bukan cuma 10, kalau bisa 100, 200, 300, kenapa harus cuma 10? Oke, jadi tetap saya himbau, ya Star Club, Anda sebenarnya sudah mulai membangun big data Anda dari 12 itu. Oke, benar-benar saringlah yang produktif. Oke, carilah tim yang benar. VIP juga sama. Ya, Anda sudah memiliki big data 50 minimum, bahkan lebih. Itu big data yang sangat luar biasa kalau Anda benar-benar bisa jaga itu. Bronze, minimum sudah ada memiliki 160 orang. Minimum itu. Silver sudah pasti minimum sudah ada 300 orang lebih. Ya. Gold sudah pasti ada 600 orang lebih. Platinum Club 22.000 orang lebih. Ya, ini namanya big data. Oke, kita lihat berikutnya. Nah, hari ini bagaimana kita bisa menciptakan opportunity di tengah krisis dengan sistem klub ini? Bapak Ibu ingat, sistem klub adalah berfokus utama dalam membangun big data-nya. Tentu big data ini kita harus combine dengan sebuah sistem bisnis. Makanya hari ini sistem klub 100 juta kita bermitra dengan satu perusahaan yang namanya KK Indonesia. KK Indonesia adalah perusahaan bisnisnya. Mereka fokusnya pada supply dan distribusi. Mereka menciptakan sistem untuk supply distribusi. Kenapa kita pilih KK? Ya, karena secara sepak terjangnya KK sudah berdiri sejak tahun 99, Bapak Ibu. Jadi sudah lebih dari 20 tahun. Hari ini sudah ada lebih 40 titik distribusinya di seluruh Indonesia. Jadi sudah memudahkan kita untuk mengembangkan. Jadi contoh hari ini kita membangun, kita punya teman di Medan. Ya, kita untuk bisnis kita nggak perlu kirim barang dari Jakarta ke Medan, dari Surabaya ke Medan, dari Bali ke Medan, dari Kalimantan, nggak perlu. Kenapa? Di Medan sudah ada titiknya. Mereka tinggal langsung beli di Medan aja. Itu yang namanya titik distribusi, menghemat waktu kita, mempermudah kerja kita. Jadi Bapak Ibu, sistem klub membangun big data, sistem bisnisnya, uangnya, ya itu ekonominya, itu ada di sistem KK Indonesia. Dan hari ini Bapak Ibu, Anda hanya dengan bergabung dengan HIP, Anda sudah memiliki 2 sistem itu di dalam bisnis Anda, di dalam jaringan Anda. Oke? Hanya di era milenial sekarang ini Bapak Ibu, ada sistem yang bisa membantu orang ya hanya dengan menjaga kesehatan namun ada nilai investasinya. Hanya di era sekarang. Kalau kita cari 10 tahun, 20 tahun yang lalu sangat susah sekali ya karena masih belum seperti saat ini. Oke, kita lihat berikutnya. Anda dengan mengambil HIP Bapak Ibu, Anda langsung secara nggak langsung sudah memiliki 2 benefit. Pertama, benefit kesehatan. Ya, seperti kita sudah ceritakan, Gigis menyelamatkanmu. Anda sudah memiliki data 40 fungsi, mendapatkan gratis lagi. Dari sponsor baju dan sepatu, dapatkan lagi. Ya, dari investasi, dari KK Indonesia, Anda mendapatkan lagi super green food-nya.
ya, seperti yang ada di holistic healing, lalu masih ada edukasi holistic healingnya, itu benefit kesehatan untuk Anda dan keluarga. Lalu ada benefit kedua, yaitu benefit investasi, yaitu di mana hari ini dengan dari benefit investasi, Bapak Ibu memiliki kesempatan membangun big data bisnis. Hari ini pikir baik-baik Bapak Ibu, kalau hari ini Anda bisa memiliki bisnis sekelas seperti kayak Tokopedia, hari ini berapa yang bisa Anda ciptakan? Uang itu, ya, itu unlimited uangnya, ya. Bisa balik modal paling cepat dalam 1 bulan. Coba pikir Bapak Ibu, mana ada hari ini bisnis 1 bulan balik modal? Ya, Anda mau cari bisnis yang paling gampang sekalipun, saya yakin nggak mungkin 1 bulan balik modal. Oke? Masih dapat tabungan, klub reward lagi, dan kita bisa katakan tidak ada resiko. Oke? Dan hari ini Bapak Ibu, ya, karena sistem kita didukung dengan perusahaan-perusahaan yang sangat solid, ya, hari ini ada sebuah program, di mana hari ini program yang memberikan yang tadi kita sudah cerita, seharusnya setiap orang itu harus menyiapkan dana 26 juta, Bapak Ibu. Tapi ingat ya, 26 juta, kalau itu sifatnya pengeluaran, saya yakin tidak ada orang yang dia rela untuk keluarkan. Ya, dia pasti akan pikir panjang lebar. Tapi kalau 26 juta bisa menghasilkan 780 juta, orang akan antri. Bapak Ibu harus tahu, kalau itu ada nilai investasinya, orang akan antri. Ingat Bapak Ibu, Anda sudah bergabung di sebuah sistem, ya, yang sangat luar biasa. Nilai yang 26 juta ini pun Bapak Ibu, Anda bisa langsung di-porting hanya menjadi nggak sampai 10%-nya, hanya dengan 2.350.000 saja. Hanya dengan 2,3 juta, Anda sudah mendapatkan benefit investasi, benefit kesehatan yang senilai 26 juta. Hari ini Bapak bisa lihat, ini fasilitasnya. Dengan Anda mengeluarkan 4.350.000, Anda mendapatkan data 40 fungsi. Kita udah cerita, ya setiap hari kita sudah cerita sosialisasi, data ini aja nilainya udah puluhan, bahkan ratusan juta. Masih dapat lagi program hidup sehat, konsultasinya, masih dapat hadiah dari sponsor baju dan sepatu lagi, masih dapat lagi paket super green food-nya yang ada di holistic healing, masih dapat seminarnya lagi, masih bisa ikuti fasilitas dari HIP, dan jika memang kondisi sudah memungkinkan ya untuk membuat acara, karena hari ini lagi kondisi pandemi ya, tidak, kita sama pemerintah juga memang secara kesehatan kita tidak anjurkan untuk kumpul jumlah banyak rame-rame. Ya, sementara karena kondisi saja acara HIP tidak mungkin diadakan di hotel-hotel. Namun ingat, kondisi ini tidak selamanya. Saat kondisi sudah aman, vaksin sudah jalan, semua sudah aman, pasti acara HIP di kota-kota itu akan kita buka lagi. Dan di sanalah acara HIP, Anda dengan bergabung 2.350.000, Anda tinggal hadir aja ke acara, Anda akan mendapatkan undangan hadir, ada lunch-nya, atau mungkin ada makan siang atau makan malamnya, juga nanti di sana ada acara entah lucky draw atau apapun, ya, itu semua udah fasilitas yang Bapak Ibu dapatkan hanya dengan 2.350.000. Sekarang bagaimana? Modal 2.350.000 bisa memberikan profit 6 juta dalam waktu paling cepat 1 bulan ke depan. Lebih dari 250%, Bapak Ibu. Saya yakin hari ini kalau Bapak Ibu punya uang 2.350.000, Bapak Ibu pikir baik-baik. Bapak Ibu mau apakan itu duitnya? Mau buka bisnis? Bisnis apa dengan modal hanya 2.350.000? Sewa tempat aja nggak cukup. Bikin rombong bakso aja nggak cukup. Mau diapakan? Taruh di bank. 2.350.000 Bapak Ibu taruh di bank, 1 bulan ke depan, uang Anda tetap 2.350.000 atau bertambah atau berkurang. Coba berpikir. Bertambah Pak, kan ada bunga. Yakin bertambah kalau hanya uangnya 2.350.000? Kalau Bapak Ibu tahu namanya bunga dengan biaya admin dan pajak, itu berkurang Bapak Ibu. Ya. Wah, kalau gitu rugi dong Pak, saya taruh di bank. Mending saya kantongnya aja taruh di rumah. Ya kalau memang nggak dipakai, dia tetap 2.350. Tapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu taruh di dompet 2.350, dalam 1 bulan, yakin uang itu bertahan? Saya yakin udah habis kepake untuk konsumsi. Ya. Jadi Bapak Ibu, saya sudah hari ini ya, maaf ya, saya bukan untuk menggurui atau saya
saya bukan lebih pintar, cuman sangat sulit menemukan dengan modal 2.350.000 satu bulan bisa menjadi 6 juta. Sangat sulit. Oke. Namun sistem inilah yang kita bangun. Oke, bagaimana cara kerjanya? Oke, mari kita lihat. Kita bangun yang namanya Project 1, Bapak. Hari ini kalau hanya dengan modal 2.350.000 bisa menghasilkan 6 juta, kira-kira Bapak Ibu, ya, Anda kalau kerja sendirian mampu nggak untuk bisa menghasilkan 6 juta itu? Saya yakin hari ini kalau Bapak Ibu lihat namanya Tokopedia, lihat Alibaba, Jack Ma, dan sebagainya, saya yakin ya, Jack Ma ada seperti hari ini, Alibaba ada seperti hari ini. Itu Jack Ma bukan kerja sendirian, Bapak Ibu. Jack Ma membangun tim, ya, membutuhkan orang yang mendukung dia. Begitu juga dengan Bapak Ibu. Tidak ada satupun perusahaan big data di dunia ini yang hanya mengandalkan satu orang bekerja aja. Tidak ada di dunia ini. Ya. Mau Tokopedia, kayak mau Amazon, kayak mau apapun yang hari ini besar. Mereka semua membutuhkan tim untuk bekerja. Sama juga dengan hari ini, dalam HIP ini, Bapak Ibu mau membangun big data, Bapak Ibu harus membangun tim. Ingat Bapak Ibu, tim itu adalah kuncinya. Anda nggak mungkin sendirian. Ya. Kalau Anda sendirian, Anda hanya bisa kerja sendiri. Tapi kalau dengan membangun tim hari ini Bapak Ibu, dengan setiap orang hari ini memiliki hak dan kewajiban yang sama, itulah kita baru bisa membangun big data bisnis. Berapa orang yang harus kita bangun, Bapak Ibu? Bapak Ibu, untuk membangun program HIP ini, Project 1, kita butuh membangun tim 12 orang saja. Ya. Mau sekaligus, mau tidak sekaligus, Bapak Ibu harus menemukan super tim Anda 12 orang. Bapak Ibu mampu membangun 12 orang dalam 1 bulan, ya, dalam 1 bulan. Hari ini Bapak Ibu berpikir aja secara simpel, ya. Kalau hari ini, kalau setiap hari Bapak Ibu mau, ya, membawa satu impian ini untuk membangun, satu hari Anda membagikan ke 5 orang, ya. Kalau dalam 30 hari Anda bekerja, berarti Anda membagikan 150 orang dengan presentasi, ya, dengan antusias, dengan semangat Anda, dengan impian Anda. 150 orang Anda bagikan, ya, saya ngomong hanya 12 orang yang mau, itu masuk akal kan? Ya, itu bagi saya itu sangat masuk akal, nggak sampai 10%. Oke, 12 Anda lakukan itu, Anda ketemu dengan 12 orang yang sama-sama mau 2,3 juta menjadi uang 6 juta. Hari ini Bapak Ibu, Anda sudah langsung mendapatkan cash 6.119.600 rupiah. Ya, dengan modal 2,3 juta. Itulah profit pertama Anda lebih dari 250%. Ini namanya Project 1. Project 2, apa yang harus Bapak Ibu lakukan sebagai pemimpin project ini? Pemimpin project, ingat Bapak Ibu, Anda harus mulai fokus kepada mitra Anda. Ingat, setiap mitra memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kalau Bapak Ibu berhak mendapatkan 6 juta, kewajibannya adalah investasi 2.350.000, maka mitra Anda juga memiliki hak yang sama, karena kewajibannya juga sama. Jadi Bapak Ibu, fokus Anda sebagai pemimpin proyek di Project 2, Anda harus memfokuskan 12 mitra Anda bisa mendapatkan profit 250%. Ingat Bapak Ibu, tidak ada keuntungan yang bisa kita dapatkan dengan cara merugikan orang lain. Kita hanya bisa mendapatkan keuntungan dengan cara adalah membuat orang lain juga merasakan keuntungan seperti Anda. Kalau kita 12 orang mitra kita menyelesaikan proyek 1, ya, masing-masing mendapatkan 6 juta, 6 juta, 6 juta, 6 juta, 12 orang itu mendapatkan 6 juta. Maka Bapak Ibu, Anda sebagai pemimpin proyek 2, Anda mendapatkan hak 10.556.000. Oke. Di sini Bapak Ibu bisa melihat big data Anda dari 13 orang sudah berkembang ke 157 orang. Oke. Masih belum besar Bapak Ibu ya, tapi itulah namanya proses membangun big data. Tapi Bapak Ibu harus ingat loh, dalam project 2 ini, apa yang Bapak Ibu keluarkan?
hanya pribadi menjaga kesehatan bersama keluarga SGF, sesuai dengan yang diajarkan di Holistic Healing. Kurang lebih Rp700.000 setiap bulan. Dengan Rp700.000 mendapatkan keuntungan 10 juta, itu sudah lebih dari 1000%, Bapak Ibu. Oke? Anda harus bijak dalam memilih, mana ada Pak profit 1000%. Ya, kalau hari ini kalau orang yang masih bertanya mana ada, mereka belum memahami big data. Kalau hari ini mereka memahami big data, tidak mungkin ya. Mereka bisa keuntungan mereka itu bisa sampai ratusan ribu persen ya. Itu namanya big data bisnis. Oke, sekarang kita masuk ke project 3. Anda sebagai pemimpin project, maka tidak ada kata lain, Anda harus mulai memfokuskan mitra Anda mendapatkan profit 10 juta. Ya, hak yang sama, kewajiban yang sama. Anda berhak 10 juta, mitra Anda juga berhak 10 juta. Kalau 12 mitra Anda sudah menyelesaikan namanya project 2, masing-masing menerima 10.500.000, maka Anda sebagai pemimpin project 3, Anda berhak ya namanya bonus sebesar Rp89.900.000. Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat big data Anda sudah berkembang dari 157 orang sudah berkembang ke 1.885. Ingat Bapak Ibu ya, Anda fokus 12 tim Anda. Oke? Di sini Anda bisa lihat profit Anda sudah 8.900%. Ya, ini kalau Anda sudah memahami big data, Anda tidak akan aneh dengan angka-angka ini. Tapi Anda kalau masih geli-geli, aneh, mana ada keuntungan segini, bunga bank aja berapa dan sebagainya. Ya, sekali lagi, saya cuma ingetin, pelajari big data. Oke? Dan Project 4 terakhir Bapak Ibu, Anda harus memfokuskan mitra Anda mencapai 89 juta ya, penghasilan setiap bulannya. Maka Anda sebagai pemimpin Project 4, 777 juta per bulan itu menjadi hak Anda seumur hidup setiap bulan. Dengan big data Anda mencapai 22.621 orang. Bayangin Bapak Ibu, ya, hari ini Indonesia memiliki 267 juta penduduk. Hanya dengan 22.000 orang saja, berawal dari hari ini Bapak Ibu fokus pada 12 mitra yang mendapatkan 90 juta, 89 juta setiap bulan. Ya, bukankah hari ini kita menyaring tim kita sudah lebih mudah. Hari ini mereka nyatanya tertarik untuk memiliki penghasilan 89 juta setiap bulan. Gimana caranya? Mana bisa? Saring aja. Yang tertarik, yang antusias yang dipilih. Yang nggak percaya, yang negatif, nanti dulu. Ngapain pusing? Ya, karena kita nggak ada waktu untuk main dengan mereka masih negatif, masih nggak percaya. Oke? Fokus pada mereka yang mau, maka itulah menjadi hak Anda. 770 juta bukan sekali dapat Bapak Ibu ya, per bulan seumur hidup. Oke? Itu adalah gambaran cara kerja Project 4 Big Data dari sistem GIS, dengan sistem 800 juta, dengan program GIS dan program HIT yang menjadi hak Anda. Bapak Ibu harus paham dengan Bapak Ibu investasi 2.350.000, Anda sudah memiliki 2 sistem di dalam diri Anda. Dan inilah yang menjadi sebuah opportunity ya untuk Bapak Ibu semua. Oke, jadi saya rasa penjelasan saya untuk tip ya cukup sampai sekian, dan hari ini kita semua tidak ada sistem ini tidak akan ada ya, program ini juga tidak akan ada ya, tanpa seorang founder ya, mentor, leader ya yang menggagas atau yang memformulasikan. Oke, tentu kita semua sudah banyak yang mengenal beliau, tapi mungkin sedikit yang mengenal latar belakang beliau. Oke, mungkin Bapak Ibu mengenal beliau sebagai founder System Club ya, yang membangun program GIS ya, menulis buku Simple Thing ya. Tapi mungkin Bapak Ibu belum tahu kalau beliau sebelum membangun System Club ini, beliau sudah menjadi seorang leader tertinggi di PT KK Indonesia. Ya, beliau mencapai income di atas 130 jutanya setiap bulan itu sejak usianya 31 tahun. Ya, jadi usia 30-an sudah memiliki penghasilan di atas 136 juta setiap bulan. Freedom-nya dicapai saat usia 37,
dan hari ini beliau sudah tinggal sekeluarga di Singapura sudah lebih dari 15 tahun. Oke, Bapak Ibu, ya, tidak berlebihan ya kalau hari ini kita berikan satu kesempatan kepada founder kita untuk bisa men-sharingkan apa yang menjadi alasan beliau membangun sistem ini untuk kita semua. Mari kita sambut ya top leader kita, partner kita, Bapak Bente Sijan.